Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pengembangan bahan ajar, buku, modul, dan LKS online. Di sini kami akan membahas tentang pengertian bahan ajar, yang kedua fungsi bahan ajar, yang ketiga kriteria pemilihan bahan ajar, yang keempat ada langkah pengembangan bahan ajar, dan selanjutnya ada contoh penyusunan bahan ajar. Oke, pertama saya akan membahas tentang pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar dapat pula diartikan sebagai bahan yang harus dipelajari peserta didik sebagai sarana untuk belajar. Bahan ajar di dalamnya dapat berupa materi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai peserta didik. Bahan ajar juga merupakan sesuatu yang dapat digunakan oleh guru atau peserta didik untuk memudahkan proses pembelajaran. Bentuknya bisa berupa buku maupun tayangan. Oke, selanjutnya ada fungsi bahan ajar. Yang pertama, mencerminkan suatu sudut pandang yang tangguh dan modern. Yang kedua, menyajikan suatu sumber pokok masalah atau subjek materi yang kaya, mudah, dan bervariasi. Yang keempat, menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap, mengenal keterampilan ekspresional yang mengemban masalah pokok dalam komunikasi. Yang keempat, menyajikan fiksasi. Yang kelima, menyajikan bahan secara evaluasi dan remedial. Dan yang terakhir, menyajikan bersama-sama dengan yang lainnya untuk memotivasi peserta didik. Oke, selanjutnya kriteria pemilihan bahan ajar. Oke, di sini. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kriteria bahan ajar. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menjabarkan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, peserta didik dipersiapkan untuk menjadi warga yang berguna di masyarakat. Selanjutnya, mempertimbangkan norma yang berlaku. Dan yang terakhir, tersusun dalam ruang lingkup yang sistematis dan strategis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah pengembangan bahan ajar. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku awal. Yang keempat, perumusan TIK. Yang kelima, menyusun butir-butir tes. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan bahan ajar. Yang kedelapan, evaluasi untuk mengukur keefektifan. Yang terakhir, merevisi produk berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Oke, materi selanjutnya ada contoh penyusunan bahan ajar, modul, dan LKS. Berikutnya, contoh penyusunan bahan ajar modul dan LKS. Yang pertama, modul. Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri. Modul disebut juga bahan ajar mandiri karena di dalamnya dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri. Berikut langkah-langkah penyusunan modul. Yang pertama, analisis kebutuhan modul. Yang kedua, penyusunan draft. Yang ketiga, pengembangan modul. Yang keempat, validasi. Yang kelima, uji coba draft modul. Yang terakhir, revisi. Berikutnya, bahan ajar modul LKS. LKS merupakan bahan ajar yang paling sederhana karena komponen-komponen di dalamnya bukan uraian materi, melainkan lebih kepada sejumlah kegiatan yang dapat dilakukan peserta didik. Berikut langkah-langkah penyusunan LKS.
Yang pertama, analisis kurikulum untuk menentukan materi-materi yang akan digunakan untuk bahan ajar LKS. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKS. Yang ketiga, menentukan judul. Yang keempat, menentukan langkah penulisan LKS. Berikutnya, simpulan. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar dapat diartikan sebagai bahan yang harus dipelajari serta sebagai sarana untuk belajar. Dalam bahan ajar terdapat uraian materi tentang aspek pengetahuan, pengalaman, dan teori yang secara khusus digunakan oleh guru dan peserta didik dengan tujuan untuk mempermudah memahami sejumlah materi. Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri. LKS merupakan bahan ajar yang paling sederhana karena di dalamnya terdapat komponen utama yang bukan dari uraian materi. Terima kasih.